10 tahun yang lalu, sebuah game virtual bernama Etherworld mengguncang dunia para gamer. Di balik tampilannya sebagai dating simulator, game ini menyimpan petualangan besar yang memungkinkan pemain memilih berbagai macam karakter. Ada karakter yang mudah digunakan namun sangat kuat, ada pula karakter dengan kemampuan rumit yang menuntut keterampilan tinggi dari para pemainnya. Namun, di antara semua pilihan itu, terdapat satu karakter yang dianggap sebagai karakter sampah. Karakter ini terkenal karena tingkat kesulitannya yang tidak masuk akal, kemampuannya buruk, dan fitur-fitur yang jauh lebih lemah dibandingkan karakter lain. Hampir tidak ada pemain yang menyentuhnya. Hampir tidak ada. Hanya ada satu orang yang justru memilih jalan paling sulit, namanya Baek Yu Seol. Di saat pemain berlomba mencari karakter terkuat dan jalur termudah menuju kemenangan, Baek Yu Seol tetap setia pada karakter yang dianggap gagal tersebut. Hari demi hari, tahun demi tahun, ia terus bermain menggunakan karakter sampah itu. Meski diejek, diremehkan, dan dianggap membuang waktu, ia tak pernah menyerah. Dengan pengalaman yang terasa hingga batas tertinggi dan tekad yang tak tergoyahkan, Baek Yu Seol berhasil mencapai tempat yang tak pernah dibayangkan siapapun. Menggunakan karakter yang selama ini dianggap tak berguna, ia menantang musuh terkuat di seluruh Etherworld, bos terakhir yang terkenal hampir mustahil untuk dikalahkan. Pertarungan sengit pun terjadi. Setelah perjuangan panjang penuh pengorbanan, strategi, dan kegigihan selama 1 dekade memainkan game tersebut, Baek Yu Seol akhirnya mengayunkan serangan penentunya. Boom! Bos terakhir tumbang. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, karakter yang dicap sebagai karakter sampah berhasil menamatkan game Etherworld. Yu Seol pun membagikan pencapaian gila ini ke forum internet game tersebut untuk membuktikan pada dunia bahwa dia berhasil. Namun, kesenangannya tidak bertahan lama. Sebuah notifikasi sistem berwarna merah menyala tiba-tiba muncul di layarnya. Tingkat penyelesaian belum mencapai 100%. Dunia Etherworld masih tetap ditakdirkan untuk hancur. Belum sempat ia memahami apa yang terjadi pada game Etherworld yang ia mainkan, pandangan Yu Seol mendadak gelap. Jiwanya seperti direnggut, kesadarannya hilang. Dan saat membuka mata, dia menyadari bahwa dirinya tidak lagi berada di kamarnya. Dia terbangun di tengah hutan asing yang mencekam, dan yang paling mengejutkan, dia berada di dalam tubuh karakter sampah yang selama ini ia mainkan. Sialnya lagi, petualangan barunya langsung dibuka dengan situasi kritis. Sekelompok penyihir hitam bersenjata lengkap sedang berlari menuju ke arahnya dengan niat untuk menyerang dan menghabisinya. Dengan kesadaran dan pengalaman yang telah ia kumpulkan selama 10 tahun memainkan karakter itu, Yu Seol segera bangkit menghindari serangan musuh yang datang menghampirinya. Berada di dalam tubuh karakter terlemah tanpa mana, dikepung oleh para eksekutor dari kultus Dark Demon, situasi ini adalah definisi nyata dari vonis mati. Satu-satunya modal yang dimiliki Yu Seol saat ini hanyalah sebuah pisau sederhana dan satu skill bawaan dari karakter lemah ini, yaitu Blink. Jumlah musuh yang menyerang Yu Seol seperti tak ada habisnya. Dalam pelariannya, Yu Seol terus dihadang dan berhadapan dengan para musuh yang mengejarnya. Tapi, para musuh hitam itu tidak menyadari satu detail yang sangat fatal. Jiwa dalam tubuh Baek Yu Seol saat ini adalah seorang hardcore gamer yang sudah melatih refleks dan manipulasi skill Blink selama 10 tahun penuh. Para musuh mulai membombardir area dengan sihir api bertubi-tubi yang membakar pepohonan di sekitarnya. Kilatan cahaya biru membelah kegelapan hutan. Namun, Yu Seol dengan skill Blink miliknya mampu menghilang secara misterius dari pandangan mereka. Dia melesat di antara proyektil api, mengepot di udara, muncul di titik buta musuh, dan jelek. Pisau sederhananya berhasil menumbangkan salah satu dari mereka dengan sangat cepat. Satu orang musuh berhasil dilenyapkan. Menyaksikan gerakan aneh yang tidak masuk akal, para musuh heran bercampur panik. Yu Seol memanfaatkan kondisi itu untuk melancarkan serangan lanjutan. Satu demi satu musuh bergelimpangan. Melihat para anggotanya dikalahkan, sang ketua tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia bahkan tidak menyangka bahwa Yu Seol yang selama ini dianggap sebagai karakter terlemah mampu mengalahkan petarung terkuat di kelompok mereka. Yu Seol kemudian mengincar sang ketua yang memiliki penglihatan khusus. Dengan strategi cerdik, ia memanfaatkan celah tersebut untuk menyerang lawan yang berada di dekat sang ketua. Menyaksikan rekan-rekannya dihabisi satu persatu, amarah sang ketua pun memuncak. Pertarungan terakhir berlangsung sengit, tetapi pada akhirnya, Yu Seol berhasil menyudahi pertempuran itu dengan kemenangan yang tak terduga. Setelah pertempuran berakhir, sebuah notifikasi tiba-tiba muncul di hadapan Yu Seol. Sistem memberitahukan bahwa ia telah memperoleh sejumlah besar XP serta hadiah tambahan dari Constellation Project karena berhasil menyelesaikan skenario dengan cara unik dan di luar prediksi. Meski meraih kemenangan, Yu Seol tidak merasakan kebahagiaan sedikitpun. Ia perlahan menjatuhkan tubuhnya ke tanah, duduk dengan napas yang berat sambil menatap medan pertempuran yang kini dipenuhi dengan kehancuran. Suasana hening yang menyelimuti tempat itu
membuat semua kejadian yang baru saja terjadi terasa semakin nyata. Yuseol kemudian menghela napas panjang. Di dalam benaknya, ia terus mengingat setiap pertarungan, setiap ancaman, setiap musuh yang ia habisi, dan setiap keputusan sulit yang terpaksa ia ambil untuk bertahan hidup. Kini, ia menyadari bahwa semua yang telah dilaluinya bukanlah mimpi buruk yang akan sirna saat terbangun. Semua itu adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Dengan tatapan kosong ke arah langit, Yuseol memahami bahwa perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Namun, sebelum meninggalkan lokasi pertempuran, insting hardcore gamenya langsung bangkit. Yuseol terlebih dahulu memeriksa tubuh-tubuh musuh yang telah ia kalahkan. Ia mengumpulkan koin-koin emas dan barang berharga yang bisa digunakan untuk bertahan hidup di dunia yang penuh bahaya ini. Baginya, setiap keping koin memiliki arti penting untuk menghadapi tantangan di masa depan. Setelah selesai, Yuseol melanjutkan perjalanannya seorang diri. Tak ada lagi musuh yang mengejarnya dan tak ada teman yang menyertainya. Dengan langkah santai, ia menyusuri jalan yang sepi sambil memikirkan rencana selanjutnya. Tak lama kemudian, dari kejauhan terdengar suara teriakan yang memanggilnya. Yuseol menoleh dan melihat sekelompok orang asing yang tampak terkejut saat menyadari keberadaannya. Karena penasaran, ia pun mendekati kelompok tersebut menggunakan skill blink untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saat jarak mereka semakin dekat, Yuseol akhirnya mengenali siapa mereka. Di sisi lain, para pengawal mage itu masih belum bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sejak tadi, mereka memperhatikan gerakan Yuseol yang terasa sangat aneh dan sulit dipahami oleh akal sehat. Tepat saat itu, sang mage tiba-tiba berseru, seolah baru menyadari sesuatu yang mustahil. Itu blink, katanya. Mendengar perkataan tersebut, para pengawal langsung membelalak. Mereka tahu betul bahwa blink adalah salah satu skill paling sulit untuk dikuasai di alam semesta ini. Bukan karena hanya membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi, skill itu juga terkenal karena arah dan jarak perpindahannya sangat liar untuk dikendalikan. Banyak petarung berbakat gagal menggunakannya dengan benar, bahkan setelah berlatih bertahun-tahun. Kekaguman mereka terhadap Yuseol semakin bertambah. Namun, suasana tenang itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, salah seorang pengawal melihat sosok musuh yang ternyata masih membuntuti Yuseol. Meski jaraknya sangat jauh, musuh tersebut tetap nekat melancarkan serangan sihir kejutan. Boom! Seketika proyektil sihir melesat membelah udara. Yuseol berhasil menghindarinya dengan refleks yang luar biasa. Namun sial, saat bergerak mengelak, kakinya terpeleset di tepi jurang. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh meluncur ke bawah tebing yang curam. Para pengawal berteriak panik. Di tengah situasi genting antara hidup dan mati itu, Yuseol mengaktifkan blink untuk memindahkan posisinya di udara. Berkat reaksinya yang cepat, ia berhasil meraih pucuk batu yang menonjol dari dinding tebing dan menggantung di sana. Berjuang sekuat tenaga agar tidak terjatuh lebih dalam. Sayangnya, bahaya belum berakhir. Musuh yang berada di kejauhan terus melancarkan serangan sihir bertubi-tubi, mencoba melenyapkan Yuseol saat berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Yuseol nyaris kehilangan pegangan beberapa kali akibat ledakan yang menghantam dinding tebing di sekitarnya. Melihat keadaan Yuseol yang terdesak, sang mage misterius akhirnya turun tangan. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia mengangkat tongkatnya dan melepaskan sihir yang jauh lebih kuat. Gelombang energi yang dahsyat langsung menyapu medan pertempuran, membuat musuh menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka. Wajah musuh seketika berubah pucat. Tanpa berpikir panjang, mereka segera melarikan diri dari tempat itu. Bagi mereka, menghadapi Yuseol saja sudah cukup merepotkan, apalagi harus berhadapan dengan seorang mage yang memiliki kekuatan luar biasa. Setelah ancaman itu pergi, sang mage menggunakan sihirnya untuk membantu Yuseol naik ke atas tebing. Berdiri di hadapan penyelamatnya, Yuseol hanya bisa menghela napas lega. Untuk kedua kalinya hari itu, ia berhasil lolos dari kematian. Setelah berhasil naik kembali ke atas tebing, Yuseol mengucapkan terima kasih kepada sang mage yang telah menyelamatkannya dari serangan musuh. Namun, alih-alih mendapatkan sambutan hangat, Yuseol hanya mendapati tatapan dingin tanpa ekspresi dari sang penyelamatnya. Karakter ini sangat cuek, seolah menolong Yuseol dari ujung maut hanyalah hal sepele yang membuang-buang waktu. Yuseol pun tak ambil pusing, fokusnya justru tertuju pada emblem yang ditinggalkan musuh tadi. Detik itu juga ia menyadari satu fakta mengerikan, bahwa mereka yang menyerang Yuseol tadi adalah bagian dari kultus Dark Demon, faksi paling ekstrim yang seharusnya baru muncul di pertengahan cerita game Otherworld. Mengapa plot cerita bisa bergerak secepat ini? Belum sempat otaknya memecahkan misteri tersebut, sebuah suara mekanis tiba-tiba menginterupsi pikirannya. Muncul layar hologram transparan biru tepat di hadapan Yuseol. Episode 2 dimulai. Misi utama mendaftarkan diri sebagai murid di Akademi Sihir Stella. Membaca hologram misi dari sistem tersebut, rahang Yuseol seolah mau copot. Dari semua skenario ekstrim untuk bertahan hidup di dunia ini,
Menjadi anak sekolahan lagi adalah hal terakhir yang tidak ingin ia lakukan di umur dewasa seperti ini. Mana mungkin aku harus kembali ke bangku sekolah dan berpura-pura menjadi murid teladan, keluhnya sambil memegangi kepala dengan frustasi. Namun, sistem tidak menerima negosiasi. Suka atau tidak, Yuseol akhirnya terpaksa bergabung dalam rombongan kereta para mage menuju tujuan mereka. Di tengah guncangan kereta yang berjalan membelah benua, kelelahan fisik yang luar biasa setelah duel hidup mati sebelumnya membuat kesadaran Yuseol perlahan memudar. Ia pun larut dalam sebuah mimpi yang memutar kembali potongan ingatan masa lalu yang telah lama ia kubur. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Yuseol kecil yang menghabiskan hari-hari dengan belajar tanpa mengenal lelah, mempelajari teori mantra, dan memeras keringat demi satu tujuan sederhana, membuat orang tuanya bangga. Namun, takdir justru menamparnya dengan sangat kejam. Di tengah ambisi besarnya, Yuseol kecil didiagnosis mengidap kondisi langka yang sangat ditakuti di dunia ini. Kondisi itu bernama Mana Leakage Syndrome, sebuah kecacatan fisik di mana seluruh energi mana yang berhasil dikumpulkan oleh tubuhnya akan bocor dan menguap begitu saja ke udara tanpa sisa. Kondisi itu membuat semua kerja keras, air mata, dan latihannya selama bertahun-tahun sirna dalam sekejap. Di dunia yang mendewakan kekuatan sihir, Yuseol resmi dicap sebagai produk gagal yang tidak memiliki masa depan. Yuseol tersentak bangun dengan napas memburu, tepat saat cahaya matahari pagi menusuk matanya dari jendela kereta. Yuseol paham sepenuhnya alasan mengapa karakter ini begitu dibenci, dihina, dan dipandang rendah oleh seluruh dunia. Namun, bagi seorang veteran hardcore game, kutukan fisik ini tidak akan membuatnya pasrah. Ini justru menjadi tantangan besar yang memicu instingnya untuk meruntuhkan seluruh hukum sihir di dunia ini. Perjalanan panjang mereka akhirnya selesai. Di hadapan Yuseol, sebuah kapal layang raksasa milik Akademi Stella sudah bersiap untuk lepas landas. Kemegahan kapal terbang raksasa milik Akademi Stella benar-benar memanjakan mata. Ini adalah sarana transportasi eksekutif yang dirancang khusus untuk mengangkut para calon penyihir elit menuju akademi paling bergengsi di seluruh benua. Di dalam dek utama, puluhan murid baru berkumpul dengan berbagai ekspresi. Ada yang terlihat tegang, berkomat-kamit menghafal mantra, hingga sibuk menjilat dan memperkenalkan diri kepada anak-anak dari keluarga terpandang demi mencari koneksi politik. Yuseol berjalan santai sembari mengamati arsitektur sihir di sekelilingnya. Namun, atmosfer tenang itu mendadak terusik. 3 bangsawan muda yang berdiri tidak jauh darinya mulai melemparkan pandangan merendahkan. Melihat pandangan Yuseol yang sederhana, mereka mulai melontarkan sindiran tajam. Mereka menertawakan Yuseol, menganggapnya sebagai pemuda udik yang baru pertama kali melihat kemewahan teknologi sihir secanggih ini. Bagi remaja biasa, dihina di depan publik seperti itu pasti akan memicu amarah atau rasa malu yang mendalam. Namun, mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Dengan jiwa seorang dewasa dan isi kepala seorang veteran game yang mendekam 10 tahun di Etherworld, Yuseol sama sekali tidak berkedip. Baginya, berdebat atau meladeni anak-anak manja yang haus pengakuan seperti mereka hanyalah tindakan konyol yang membuang-buang energi. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Yuseol berjalan melewati mereka begitu saja. Dengan tatapan dingin, memperlakukan para bangsawan sombong itu tak lebih dari sekadar NPC figuran yang lewat di layarnya. Namun, keheningan di dalam dek kapal terbang itu tidak bertahan lama. Keangkuhan para bangsawan muda itu mendadak tersedot habis menjadi rasa takut yang mencekam tepat saat pintu aula utama terbuka lebar. Aura di dalam dek kapal terbang mendadak merosot drastis menjadi dingin mencekam. Saat seorang gadis melangkah masuk ke ruangan utama, rambutnya yang indah berkilau, seragam khusus yang dibuat dengan sangat elegan, serta wibawa absolut yang terpancar dari tubuhnya langsung membungkam seluruh ruangan. 3 bangsawan sombong yang tadi mengoceh pun mendadak bungkam. Wajah mereka kaku, tak berani berkutik. Gadis itu adalah Hongbeon Adolebit, putri dari kerajaan Adolebit. Dengan ekspresi sedingin es, Hongbeon berjalan membelah kerumunan murid tanpa menunjukkan ketertarikan sedikit pun. Tatapannya tajam dan sinis, memandang rendah sekelilingnya seolah tidak ada satupun orang di ruangan itu yang layak mendapatkan perhatiannya. Ia melangkah anggun hingga akhirnya berjalan melintasi Yuseol tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, berbeda dengan murid lain yang menatapnya dengan penuh kekaguman dan ketakutan, Yuseol justru mengerutkan dahi. Di dalam kepalanya, memori sebagai veteran Etherworld langsung berputar liar. Yuseol tahu betul siapa gadis ini. Dan yang lebih mengerikan, ia tahu bagaimana masa depan gadis ini akan berakhir. Dalam lore asli game, Hongbeon adalah karakter villains utama.
Di setiap rute cerita manapun yang dipilih pemain, ia selalu ditakdirkan untuk menjadi musuh publik. Hubungannya dengan protagonis selalu berakhir dengan permusuhan, hingga akhirnya ia dieliminasi secara tragis, dikucilkan oleh seluruh akademi, dan reputasinya dihancurkan di depan publik sampai kehilangan segalanya. Seolah-olah para pengembang game sengaja menciptakan ribuan skenario penderitaan hanya untuk memastikan gadis angkuh ini tidak akan pernah mendapatkan akhir yang bahagia. Melihat sosok sempurna yang berjalan di hadapannya namun menyimpan takdir sewarna kegelapan, Yuseol membatin tegas, "Aku tidak boleh terlibat sedikit pun dengan gadis ini. Salah mengambil langkah, aku bisa ikut terseret ke dalam bahaya besar." Namun, alih-alih meratapi nasib sang putri, masalah yang lebih nyata dan darurat justru langsung menghantam Yuseol saat itu juga. Perutnya berbunyi nyaring keroncongan karena lapar. Ketika melihat daftar menu harga makanan di dalam kapal terbang yang mahalnya tidak masuk akal, insting ekonomi seorang hardcore game langsung berteriak protes. Daripada membuang koin emas hasil jerih payahnya demi sepiring makanan, Yuseol memilih menahan lapar hingga kapal mendarati Archanio, kota tempat Akademi Stella berdiri. Yuseol memilih mundur dan menjadi penonton layar kaca. Namun, apakah takdir barunya di dunia ini akan membiarkan Yuseol hidup tenang sebagai karakter sampah yang tak terlihat? Ataukah kemampuan bling rahasia miliknya justru akan secara paksa menyeretnya ke dalam pusaran takdir sang villains? Apakah kehadiran Yuseol akan mengubah takdir tragis sang putri, atau justru menyeretnya ke tiang gantungan lebih cepat? Tekan tombol subscribe sekarang, karena di video selanjutnya kita akan melihat pertemuan pertama yang mengacaukan seluruh jalan cerita Etherworld.